Selamat datang dalam perjalanan kita melintasi alam semesta, menuju sebuah tempat yang sering disebut pembibitan kosmis. Hari ini kita akan membahas nebula. Awan raksasa di luar angkasa yang bukan hanya pemandangan indah, tapi juga pabrik pencipta bintang dan planet. Jadi, apa sebenarnya nebula itu? Bayangkan sebuah awan yang sangat besar, jauh lebih besar dari seluruh tata surya kita, bahkan bisa membentang hingga ratusan tahun cahaya. Awan ini bukanlah awan air seperti di bumi, melainkan gabungan dari debu kosmis, gas hidrogen, helium, dan gas sterionisasi lainnya. Nebula adalah bahan baku mentah yang sangat penting dalam siklus kehidupan alam semesta. Lalu, bagaimana keajaiban dimulai di dalam gumpalan gas raksasa ini? Bagaimana sebuah nebula bisa melahirkan bintang yang begitu cemerlang? Prosesnya adalah sebuah tarian elegan antara materi dan gravitasi yang terjadi dalam 4 tahapan kunci. Semuanya dimulai dari apa yang kita sebut gangguan gravitasi. Meskipun nebula terlihat seragam, di dalamnya terdapat kantong-kantong materi yang sedikit lebih padat dari sekitarnya. Gravitasi pun mulai bekerja, menarik debu dan gas dari area sekelilingnya untuk berkumpul di kantong-kantong padat ini. Semakin banyak materi yang terkumpul, daya tarik gravitasi gumpalan tersebut menjadi semakin kuat. Hal ini membawa kita pada tahap kedua, yaitu runtuhan awan. Gumpalan materi raksasa ini mulai runtuh atau mengerut ke dalam dirinya sendiri karena tarikan gravitasinya yang luar biasa. Dalam skala waktu kosmis, proses pengerutan ini berlangsung sangat cepat. Saat gumpalan terus menyusut, kita masuk ke tahap ketiga. Pemanasan inti, ketika materi terus-menerus ditekan dan dipadatkan ke bagian pusat. Energi kinetiknya berubah menjadi energi panas. Akibatnya, suhu di inti gumpalan tersebut meningkat secara drastis, bahkan bisa mencapai jutaan derajat Celcius. Panas yang luar biasa ini mempersiapkan panggung untuk momen puncak dari semuanya. Dan disinilah klimaksnya, tahap keempat, yaitu fusi nuklir. Ketika suhu di inti mencapai ambang batas yang sangat tinggi, atom-atom hidrogen di dalamnya mulai bergabung atau berfusi untuk membentuk helium. Proses ini melepaskan energi dalam jumlah yang sangat besar. Pada momen dramatis inilah sebuah bintang baru akhirnya lahir. Bintang muda tersebut mulai memancarkan cahayanya sendiri, menerangi sisa-sisa awan nebula tempat ia dilahirkan. Seperti bayi kosmik yang mengumumkan kelahirannya kepada alam semesta. Namun, tidak semua nebula berfungsi sebagai pembibitan bintang. Alam semesta penuh dengan keragaman, dan ada beberapa jenis nebula yang memainkan peran yang berbeda. Pertama, ada nebula emisi. Ini adalah jenis yang mungkin paling kita kenal. Bersinar terang dengan warna merah muda atau merah yang khas. Warna ini berasal dari gas hidrogen di dalamnya yang dipanaskan dan diionisasi oleh radiasi ultraviolet dari bintang-bintang muda yang baru saja lahir di sekitarnya. Contoh yang paling terkenal dari nebula emisi adalah nebula Ryan yang spektakuler, yang bisa kita lihat dengan teleskop kecil. Selanjutnya, ada nebula gelap. Sesuai namanya, nebula ini begitu padat sehingga mereka menghalangi semua cahaya dari bintang-bintang yang ada di belakangnya. Di langit malam, mereka tampak seperti lubang hitam yang dingin dan kosong. Namun, jangan salah, nebula gelap seringkali merupakan tempat di mana proses pembentukan bintang baru sedang aktif terjadi. Tersembunyi di dalam kegelapannya. Contoh yang paling ikonik adalah nebula kepala kuda. Terakhir, ada nebula planeter. Nah, jangan tertipu oleh namanya ya. Nebula ini sama sekali bukan tempat lahirnya planet. Sebaliknya, mereka adalah sisa-sisa gas yang indah dan bercahaya, yang dihembuskan oleh bintang yang sudah sekarat, seperti matahari kita di masa depan. Ketika bintang seukuran matahari mendekati akhir siklus hidupnya, ia akan melepaskan lapisan terluarnya ke angkasa, menciptakan cangkang gas bercahaya yang kita sebut nebula planeter. Kita sudah melihat bagaimana nebula melahirkan bintang. Tapi tahukah Anda bahwa nebula jugalah yang melahirkan kita? Benar, sisa-sisa debu dan gas yang tidak tersedot masuk ke dalam bintang yang baru lahir tidak hilang begitu saja. Materi sisa ini terus berputar di sekitar bintang muda, membentuk piringan protoplanet. Di dalam piringan ini, partikel-partikel debu dan es perlahan-lahan mulai saling menempel, berkumpul menjadi objek yang lebih besar yang disebut planetesimal. Seiring waktu, planetesimal ini terus bertabrakan dan bergabung, dan akhirnya membentuk planet, bulan,
serta asteroid. Dengan kata lain, setiap atom dalam tubuh Anda, setiap material yang membentuk bumi dan semua isinya, dulunya adalah bagian dari awan antarbintang raksasa, bagian dari nebula. Tanpa proses pembentukan dan runtuhan nebula ini, sistem tata surya kita, dan oleh karena itu, kita semua, tidak akan pernah ada. Kita adalah anak-anak bintang yang terbuat dari debu bintang. Sebagai penutup, mari kita lihat salah satu nebula paling terkenal di galaksi kita, yaitu Nebula Elang. Di dalam nebula ini terdapat sebuah struktur yang luar biasa yang dijuluki Pylon atau pilar penciptaan. Struktur ini adalah kolom-kolom gas dan debu raksasa yang menjulang tinggi, di mana proses pembentukan bintang-bintang baru sedang aktif berlangsung. Ini adalah pemandangan yang sangat dramatis dan indah, yang berhasil diabadikan dengan detail menakjubkan oleh teleskop luar angkasa Hubble dan yang lebih baru, James Webb. Pilar penciptaan adalah pengingat visual yang paling menakjubkan tentang peran penting nebula sebagai jantung dan awal mula dari alam semesta kita. Nebula bukan hanya objek indah di langit, tapi juga rahim kosmik yang terus melahirkan kehidupan baru di seluruh jagat raya. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan petualangan kita berikutnya. Sampai jumpa.